apa yang diinginkan, tapi kan balik lagi diserahkan kepada anaknya sendiri gitu ya. Kalau dari pihak luar kan nggak bisa menentukan bahwa ini harusnya Dila begini, harusnya maminya begini, harusnya Bekti begitu. Itu kan udah ring satunya mereka tuh, udah urusan masalah keluarga. Aku kan sebagai orang luar yang ada di bagian persahabatannya Bekti dan juga bersama dengan Dila. Jadi kalau dari aku nggak bisa icam atau ikut campur untuk bisa, oh nggak boleh dong sebagai orang tua begini. Aku kan juga orang tua, aku juga nggak tahu nantinya mungkin ke depan jangan macam-macam ya anak-anakku ya. Kalau ada apa-apa kan balik lagi pertanggungjawabannya kan sebagai ibu, meskipun yang melakukan anak tetap aja ibu. Kalau ada anak susah, anak ada problem pasti kan ibu juga ikut susah gitu. Jadi ya paling tidak kalau untuk case yang ini aku serahkan lagi kembali kepada masing-masing gitu loh. Dan menurut aku ibu orang tua tuh berhak kok untuk bisa mengutarakan dan menyampaikan apapun juga. Itu kan hanya keinginan dari hati pada putrinya, kepada anak-anaknya. Balik lagi apa yang harus dilakukan itu aku serahkan lagi. Karena aku nggak bisa mengatur untuk Bekti lo harusnya begini. Udah pada gede ya, udah pada rukun warga lagi kan. Jadi menurut aku udah harusnya dia bisa menentukan yang terbaik. Tapi teteh diundang kah untuk nantinya remarry-nya itu? Gila aku dari kemarin nanya, tadi kalau nggak datang. Kenapa jadi musuh gue yang dimasalahin? Jadi problemnya itu ada pada aku. Oh baik. Salah tanggal Bu saya. Maaf ya Bekti. Aku udah langsung telepon Bekti. Ternyata 25 Agustus ya. Pas aku kirain 25 September. Lama ya Bu. Iya, aku pikir tuh masih santai-santai, masih santai 25 September, ternyata 25 Agustus. Jumat kemarin, Yes, iya gitu. Jadi ya aku udah telepon Bekti, udah nyampe langsung minta maaf sama Dila sama Bekti juga kalau aku nggak bisa hadir dalam ngobrol-ngobrol santai saat itu. Oke. Tapi teteh tau nggak sih yang diundang teh siapa aja gitu teh? Kalau untuk siapa aja diundang aku nggak tanya dan aku juga nggak pengen tahu ya. Maksudnya aku berterima kasih aja kalau aku masih dianggap menjadi bagian orang dekat sama mereka gitu. Jadi pada saat Bekti telepon, Dila juga ngasih tahu bahwa akan ada ngobrol-ngobrol seputar rukun warga ini ya gitu ya, aku dengan senang hati untuk bisa memberikan blessing. Karena kalau aku bilang gila lo gak malu lo ini, siapa gue gitu kan, sebagai orang dekat cuma bisa senang sorry cuma bisa senang bahwa kalau ada hal yang bisa dilakukan. Cuman aku cuma bilang satu sama Bekti ini bukan mainan Lego ya yang bisa lu cabut, lu tempel lagi, lu rakit lagi gitu. Lu berhubungan dengan anak orang, lu berhubungan juga dengan anak lu sendiri. Anak-anak lu kan juga ntar akan dewasa, akan besar. Mereka harus punya memori yang bagus sama keluarganya sendiri. Jadi lu jangan anggap ini permainan. Jadi kalau lu sudah mulai melakukan sebuah rekonstruksi ulang gitu ya, jadi ya itu jangan sampai berantakan lagi. Gue cuma bisa bilang gitu aja. Tapi teh kan kalau banyak kan bertanya gitu kan, kalau di Islam kan harus menikah dulu kan teh. Tapi teteh pernah denger gak sih kayak rujuknya kapan dan sebagainya, itu udah pernah ngobrol sama teteh gak sih kayak kalau ingin berhubungan baik sih udah dari beberapa bulan. Karena aku lihat gini ya, pada saat Bekti sakit, Bekti memang diurus total dengan keluarganya, tapi mungkin akan lebih beda kalau yang hands on itu dari orang yang tercinta gitu ya. Meskipun saat itu labelnya adalah atau statusnya adalah mantan istri dan sebagainya, tapi tetap mungkin yang terbaik buat Bekti yang mengurus ya tetap aja pihak keluarga gitu. Keluarga Bekti dalam arti kata ya Dila gitu dan anak-anak. Itu kayaknya proses penyembuhan yang jauh lebih cepat kalau mungkin Dila ada di sampingnya, lihat anak-anak. Kalau di keluarga Bekti oke banget, adik-adiknya semuanya sangat sigap dan bersedia 24 jam untuk bisa bersama dengan Bekti, ngantar Bekti, ngurus Bekti, luka, obat dan sebagainya. Tapi mungkin tetap beda sense-nya ya kalau istri atau ya Dila yang ada di situ. Ini tapi bisa mungkin memprediksi nggak? Emang ini bakal rujuk lagi atau? Tadinya berpikirnya gini, cuman nggak memprediksi tapi gini, masa sih lo bisa jauh-jauhan gitu? Waktu awal Dila memutuskan untuk menggugat cerai Bekti gitu, aku cuma waktu Dila telepon ngasih kabar aku cuma bilang yakin, udah lo pikirin Dil gitu, ini bukan main-main. Cuman kan kita juga harus mengerti bahwa setiap manusia ada orang yang bisa ngatur kadar, siap menerima kekesalan, siap menerima kejengkelan gitu. Ya kan kadar emosi juga beda-beda gitu ya. Ya paling nggak ya aku cuma bisa bilang bahwa berhati-hati untuk bisa mengucapkan sesuatu atau mengambil keputusan, nggak bisa terburu-buru. Apalagi nanti akan ada hal, ya kan kita pengen hubungan tetap baik. Cuma kan yang paling enak adalah kalau semuanya tetap baik dan nggak ada apa-apa gitu. Tapi itu teh yang tahu nggak sih yang ngajak rujuk bulannya siapa? Si Kak
bekti atau gimana tuh? Dua-duanya juga udah masih doyan. Oh begitu ya? Ya waktu astaga Ya. Allahu Akbar. Ini beneran ya, ini mungkin seperti kehidupan bekti ya, padahal gudang. Ya cuma maksud aku gini, bukan dicari siapa yang duluan, tapi dua-duanya masih membutuhkan gitu loh, dua-duanya masih punya rasa sayang, dan itu kan nggak bisa dibuat-buat ya. Tuh, terlalu kabur lagi menginterview gue. Enggak. Tetap kita yang Bukan, nikah. ya bu, biasa. Sombong ya, udah kawinan. Ya jadi ya menurut aku nggak ada yang dilihat siapa yang duluan, siapa yang narik duluan, siapa yang ngebet, siapa yang ngotot. Dua-duanya gitu loh. Bahkan waktu masih awal-awal pun aku suka nengok Bekti di rumah Bekti atau apa, aku suka iseng nanya, lu suka kangen nggak? Suka bu, masih centil juga yang lakinya. tapi punten bisa. Kalau dari ibunya Kak Adila kan bilang ada ilmu hitam gitu. Sebagai sahabat teh menanggapi seperti apa akhirnya teh? Mau ikut campur. Serem teh makanya. Soalnya itu kan ya itu bukan ranahnya aku Ya. ya gitu. Ya makanya tadi balik lagi aku bilang ya ibu mungkin bisa punya kekesalan yang teramat sangat kalau kecewa. Ibu pasti punya rasa sukacita yang luar biasa buat cintanya sama anaknya gitu. Tapi kan itu setiap ibu pasti punya apa ya, punya pergumulan sendiri di hatinya bagaimana dia memprotek anak-anaknya gitu. Jadi buat aku ya kalaupun itu menjadi sudut pandang dari mamanya Dila, Mami Mariam ya aku nggak bisa berkomentar. Tapi udah ketemu belum sama si dua sejoli itu teh akhirnya sekarang? Hampir tiap hari tuh. Oh sekarang teman, oh baik. Lagi cinta-cintaan lagi teh. Oh, iya. Jadi makanya gue ngadepin mereka mau ini lagi, mau rukun warga lagi. Ya udah sih, jangan ribet gitu aja sih. Udah pokoknya lu kan udah pada gede juga, udah tua ya lu ya, gue gitu. Ini udah kalau udah kayak gini jangan bercanda. Ini bukan mainan Lego yang tadi aku bilang jangan buka tutup. Ada anak-anak kan mereka juga pengen di kedepannya punya cerita yang menarik dalam kehidupan bersama dengan orang tua. Tapi kedua sahabat teh udah tahu nih berita-berita huru hara ini teh udah saling ngobrolin belum teh? Yang mana nih? Yang dari ibunya Kadila, terus dari yang netizen kaget akhirnya rujuk happy, tapi ada juga yang netizen nyinyir mah ada juga gitu teh. Ya itu hidup ya gitu, gak usah mereka berdua juga kan sudah dinyinyirin, Baik. padahal salah apa ya? Ya nggak, maksudnya ya itulah berarti kan kita ada di panggung ini semua spotlight ke kita ya. Lampu juga ada yang lampunya bagus, ada yang wattnya tinggi, ada yang bisa nyetrum segala macem. Kalau siap ada di panggung itu hadapi, jalani gitu. Kalau nggak siap ya udah, lo harus bisa menghadapi berbagai situasi. Dan mereka kan berdua, jadi ini bukan hanya Bekti, bukan hanya Dila, tapi ya mereka berdua. Dan memastikan bahwa Dila juga harus siap ada di panggung ini lagi bersama dengan Bekti. Bukan panggung gegap gempita ya, tapi panggung pernikahan yang mereka harus dibuat kembali menjadi hal yang bisa dipercaya sama semua orang, karena kan semua lampu menghadap ke mereka kan, melihat ke mereka. Berarti lagi mencari-cari juga teteh ya berarti ya, sama teman-teman media berarti ya. Cuma ikuti arah angin Oh, aja. Udah ya Bu. Oke, baik. Terima kasih. Teteh nuhun pisan.